Sebetulnya kalau untuk memperbanyak bunga dan buah, pertama itu harus perbanyak dulu unsur fosfat. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, berjumpa lagi bersama saya Agus Garisman pada video Q&A lanjutan Temu Tani online sebelumnya yang berjudul Tanaman Cabai Butuh Pupuk Daun. Sebelum kita mulai, kami mengingatkan sahabat Mutiara untuk bisa mengikuti kami di media sosial kami, terutama di channel YouTube kami yaitu NPK Mutiara TV. Mohon untuk di like, di subscribe, dan dipentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa terus update video-video kami lainnya. Kita mulai saja Q&A lanjutan pada kali ini. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari Pak Opik. Beliau bertanya, NPK profesional sama grower bagus mana buat cabai? Ya, Pak Opik ini dari Banjarnegara. Nah, untuk Pak Opik, kalau misalnya Pak Opik bertanya mana yang lebih bagus antara NPK Mutiara Profesional dan Grower, sebetulnya kedua-duanya sama bagusnya. Karena NPK Mutiara Profesional itu kandungannya nitrogennya 9, P2O5-nya 25%, K2O-nya 25%. Nah, sedangkan kalau misalnya NPK Mutiara Grower plus TE itu kandungannya adalah nitrogen 15%, P2O5-nya 9%, dan K2O-nya 20% plus ada trace elemen yang lainnya. Nah, ini sebetulnya tidak bisa dibandingkan mana yang lebih bagus karena kedua-duanya memiliki formula yang berbeda. Nah, kalau misalnya untuk cabai, kami sarankan Pak Opik, kalaupun ingin menggunakan NPK Mutiara Profesional, bisa dicoba ketika nanti tanaman cabainya mulai akan keluar bunga. Ya, ketika mulai akan keluar bunga, bisa dicoba dengan penaburan sebanyak 5-10 gram per pokoknya. Nah, nanti bisa diulang juga ketika tanaman cabainya ya kurang lebih ya di usia-usia mulai keluar pentil atau bakal buahnya. Nah, sedangkan kalau untuk grower ya sama penggunaannya, bisa dimulai dipakai itu ketika mulai bunga. Nah, kelebihannya dari grower ini jika dibandingkan dengan profesional adalah si grower ini bisa dikocorkan juga. Jadi nanti Pak Opik kalau misalnya ingin dikocor, nah itu bisa pakai grower. Tapi kalau misalnya profesional, mohon maaf belum bisa. Jadi kalau untuk profesional itu silahkan ditabur, tapi kalau ingin dikocorkan ataupun ditabur itu bisa pakai grower. Nah, sedangkan untuk dosisnya harus pakai berapa? Nanti Pak Opik bisa kunjungi website kami yaitu merauketetapjaya.com. Nanti di sana ada fitur brosur, nanti silahkan klik di fitur brosur. Nanti pilih program pemupukan untuk tanaman hortikultura dan nanti pilihlah tanaman cabai, tinggal di download. Nanti di situ keterangannya jelas pupuk apa yang harus dipakai, interval dengan dosis yang harus dipakainya. Mudah-mudahan jelas untuk Pak Opik. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Pepeng. Beliau bertanya, saya dari Belitung, mau bertanya apakah pupuk foliar bisa untuk pupuk kocor? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya Mas Pepeng tentu sebetulnya bisa saja. Jadi kalau misalnya Mas Pepeng ingin menggunakan pupuk foliar, contoh misalnya seperti kami banyak speknya untuk pupuk foliar seperti Profit Series, kemudian juga ada Merauke Kalnit, Merauke MKP, MAP, dan yang lain-lainnya. Kami banyak sekali. Kalau misalnya apakah bisa dikocor? Tentu bisa dikocorkan. Tapi mohon perhatikan saja jadi dari sisi ekonomisnya juga. Nah, kalau misalnya ingin kocornya untuk tanaman apa, contoh misalnya untuk tanaman-tanaman hortikultura yang semusim seperti tomat, cabai, kami sarankan tentu program pemupukannya kalau untuk kocor lebih baik pakai pupuk NPK tabur atau kocor. Tapi kalau untuk
meningkatkan kualitasnya atau ingin menambah kualitas hasil kocorannya, ingin menambahkan pupuk foliar, silahkan. Nanti perbandingannya bisa sekitar 1:4 saja ya, sekitar sekian gitu. Contoh misalnya ingin menambahkan profit untuk 1 drum 200 liter, boleh nggak dikocorkan? Boleh, tapi disarankan paling juga pakai setengah sampai 1 kilo aja, tidak perlu terlalu banyak ya. Mudah-mudahan jelas untuk Mas Pepeng. Kemudian berikutnya dari Pak Pamuji, beliau bertanya, salam dari Kebumen, mau bertanya, saya punya tanaman cabai dan sekarang sedang berbuah untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, apakah ada pupuk yang bisa membuat buah cabai bisa besar seperti buah pertama? Sekian, terima kasih. Ya mungkin maksudnya Pak Pamuji ini ingin buah yang panen berikutnya itu sama besarnya dengan buah panen yang pertama. Nah tentu ini kembali dari faktor genetiknya ya Pak Pamuji, karena bagaimanapun juga dari secara genetik ya semakin ke ujung itu panen mau tomat mau cabai atau apa, mungkin ya secara genetik memang akan lebih kecil daripada buah yang awal, yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya maksudnya Pak Pamuji ingin supaya hasil produksinya tetap optimal, ya tentu ya program pemupukannya yang harus optimal, maksimal. Nah untuk program pemupukan buah cabai ini ya sudah kami rangkum, buatkan brosurnya di program pemupukan yang tersedia di website kami, yaitu meroketetapjaya.com. Nah tapi untuk kesimpulan gitu ya, maksudnya bukan kesimpulan ya, untuk ringkasan, Pak Pamuji bisa untuk pupuk coran pertama gitu kan, cor pertama misalnya usia 1-4 minggu setelah tanam, Pak Pamuji bisa menggunakan NPK Mutiara 16-16-16 ya 2 kilo untuk 200 liter air, ditambah Karate Plus Boron juga 2 kilo juga untuk 200 liter. Nah 200 liter air ini cukup untuk 1000 pokok ya tanaman. Jadi satu pokok tanaman cabai itu dikocor kurang lebih sekitar 200 ml. Kemudian untuk tanaman cabai usia ketika mulai berbunga ya usia 5-8 minggu, nanti Pak Pamuji bisa menggunakan NPK-nya, NPK Mutiara Grower 15920 itu sebanyak 4 kilo ditambah dengan Karate Boron sebanyak 2 kilo. Nah nanti ketika tanaman cabainya mulai keluar bakal buah atau pentil, nah Pak Pamuji bisa meningkatkan dosisnya Mutiara Grower 15920-nya sebanyak 6 kilo ditambah dengan Karate Plus Boroninya sebanyak 2 kilo. Nah untuk pemupukan foliarnya nanti Pak Pamuji supaya lebih jelasnya nanti bisa lihat di website kami meroketetapjaya.com. Mudah-mudahan jelas untuk Pak Pamuji ya. Ada pertanyaan berikutnya, kita lanjut dari Facebook juga, Pak Bisri Mustafa, beliau bertanya, bagaimana cara mengatasi keriting daun pada tanaman cabai sayur? Di daerah kami masih kesulitan untuk menanganinya. Nah, Pak Bisri ini berasal dari Kebumen. Nah, Pak Bisri, kita tahu yang membuat keriting pada daun cabai itu sebetulnya banyak. Ya bisa disebabkan oleh hama penyakit juga bisa. Contoh misalnya oleh keserang trip juga pucuk, daun-daun pucuk itu bisa jadi mengkerut ya, keriting juga ya. Seperti oleh trip, oleh tungau juga sebetulnya bisa keriting juga. Tapi kalau misalnya kurang nutrisi juga ada keriting, seperti kurang ya zinc juga bisa ada keritingnya juga. Nah kalau misalnya cara misalnya mengatasinya seperti apa, Pak Bisri harus tahu dulu yang membuat tanaman cabai keritingnya itu apakah oleh hama, penyakit, ataukah memang kekurangan unsur hara ya, seperti unsur hara mikro itu juga bisa membuat tadi tanaman cabai Pak Bisri juga keriting. Tapi kalau misalnya keritingnya di daun ada bekas gigitan hama, nah terus terutama misalnya memang dilihat beberapa hari sebelumnya juga ada seperti trip atau kutu kebul, domisia dan lain-lain, berarti itu keritingnya memang karena serangan hama, karena beberapa hama itu dia sifatnya menusuk dan menghisap cairan yang ada di jaringan daun sehingga jaringan daunnya menjadi keriting. Nah tentu itu pengendaliannya harus menggunakan
pestisida gitu kan, menggunakan pestisida. Pestisidanya apa, nanti Pak Bisri bisa konsultasi dengan teman-teman dari pestisida. Tapi jika keritingnya karena memang kekurangan nutrisi, nah Pak Bisri ini bisa menambahkan pada untuk pupuk foliarnya itu rutin menggunakan Merauke Vitoplex ya. Dari kami dari PT Merauke itu ada produk yang namanya Merauke Vitoplex. Pak Bisri bisa menggunakan sebanyak 1 saset 2,5 gram itu untuk 20 liter air, untuk tangki 20 liter. Tapi kalau misalnya Pak Bisri ingin menyemprotnya menggunakan drum 200 liter misalnya, nah Pak Bisri bisa menggunakan Vitoplex-nya untuk 1 saset yang kemasan besar itu 25 gram. Nah rutin yang menggunakan itu mulai dari aplikasi umur 10 hari, 20 hari, 30 hari, bisa aplikasi 10 hari sekali atau 2 minggu sekali, paling telat ya untuk Merauke Vitoplex-nya. Nanti bisa dicampur dengan pupuk-pupuk foliar kami lainnya, misalnya pakai Profit series kami, misalnya Profit series mulai dari Profit hijau, kemudian Profit merah, kemudian juga Profit orange, kemudian Profit nasi. Nah bisa diselang-selang seperti itu dengan Profit series kami. Mudah-mudahan jelas untuk Pak Bisri ya, Pak Bisri Mustafa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Surtim. Saya Pak Surtim dari Kebumen. Mau tanya Pak, saya lagi tanam cabai umur 4 minggu, kemarin kena ulat. Terus daun sama buahnya rontok. Cara mengatasinya bagaimana Pak? Penyemprotan daun sama buah pakai apa ya? Terus sistem kocornya berapa minggu sekali? Terima kasih. Pertanyaannya panjang nih Pak Surtim. Pertama Pak, kalau misalnya tanaman Bapak kena ulat dan memang sudah melewati ambang ekonomi, Bapak dipersilakan menggunakan pestisida. Tidak usah ragu menggunakan pestisida kimia selama ambang ekonominya memang sudah lewat, ambang ekonominya memang sudah melampaui batas ambang ekonominya, maka silakan pakai pestisida kimia ya, selama rekomendasinya sesuai dosis dan keterangan yang berlaku. Nah, terus kemudian kalau untuk daun sama buahnya rontok, cara mengatasinya bagaimana? Nah, tentu ini kembali lagi nih, Bapak harus tahu penyebab rontok ini kenapa. Bisa karena tanaman itu merontokkan bunga memang karena kekeringan, atau memang karena misalnya beberapa unsur hara itu kekurangan seperti fosfat, seperti boron dan kalsium juga kurang, itu tentu tanaman bisa rontok. Nah karena kalaupun misalnya Pak Surtim kasih pupuk tapi ternyata kurang air, karena misalnya kemarin musim kemarau dan Pak Surtim belum sempat ada pengairan yang cukup untuk tanamannya, ya tentu mau dipupuk seperti apapun tanamannya nanti tetap akan rontok. Tapi selama misalnya daya dukung lingkungannya bagus, tapi memang nutrisinya belum optimal seperti misalnya kalsium dan boronnya, ya memang itu bisa menyebabkan bunga dan buah itu bisa rontok. Nah, cara mengatasinya kalau misalnya untuk buah yang rontok, bunga yang rontok itu Pak Surtim mulai dari pemupukan pertama atau kocoran pertama di tanamannya itu rutin menambahkan kalsium nitrat. Nah kalau di produk kami itu namanya Karate Plus Boroni. Nah untuk pengecoran untuk 200 liter air atau 1 drum 200 liter, Pak Surtim itu cukup menambahkan Karate Plus Boroni sebanyak 2 kilo saja ya, ditambah NPK. Contoh misalnya sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya ya, Pak Surtim misalnya sekarang lagi tanam cabai gitu kan. Nah, untuk pemupukan 1-4 minggu itu untuk kocoran pertama Pak Surtim memakai NPK Mutiara sebanyak 2 kilo. Ditambah Karate Plus Boroni juga 2 kilo. Kemudian di usia cabainya mulai keluar bunga atau sekitar 5 minggu ke atas, 5-8 minggu. Nah, Pak Surtim ini ganti NPK Mutiara 16-16 nya dengan NPK Mutiara Grower 15-9-20 plus TE sebanyak 4 kilo, ditambah Karate Plus Boroninya tetap 2 kilo. Nah, nanti ketika tanaman cabainya mulai keluar bakal buah atau pentil, nah Pak Surtim ini bisa menambahkan dosis dari growernya, NPK Mutiara Growernya sebanyak 6 kilo dan Karate Plus Boroninya juga 2 kilo. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan jelas ya Pak Surtim.
Nah ini harus dilakukan rutin setiap seminggu sekali, kalau bisa paling telat adalah 10 hari sekali. Nah ini dengan konsistensi pemupukan yang tepat ya, ini tanaman cabenya tentu juga hasil panennya akan lebih optimal. Jadi kalau biasanya kurang dari 20 kali panen udah habis, kalau pemupukannya konsisten, apalagi tanaman cabai ini kan terus keluar lagi tunas, keluar lagi bakal bunga, bakal buah, keluar lagi. Kalau selama pemupukannya tepat ya tentu juga ya bisa bertahan lama, bahkan bisa tahan sampai berbulan-bulan ya. Jadi hasil produksinya juga bisa terus optimal. Mudah-mudahan jelas ya Pak Surtim ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Cucu. Ya, beliau bertanya, mohon informasinya paket komplit pupuk daun buat cabai merah besar dari Merauke dari masa vegetatif sampai generatif. Nah, seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya untuk Pak Cucu, kalau misalnya untuk pupuk daun, kami ini pertama speknya banyak sekali. Ya, mulai dari Profit Series. Profit Series ini ada Profit hijau, ya, terus ada Profit merah, kemudian ada Profit orange, dan kemudian juga ada Profit Maxi. Nah, selain Profit Series juga kami ada Merauke Kamit yang mengandung kalsium nitrat. Kami juga ada Merauke MAP, monoamonium fosfat. Kami juga ada Merauke MKP, kemudian ada Merauke Kali Nitra, kemudian juga ada kami Merauke SOP. Nah, ini tentu banyak sekali variannya. Kalau misalnya untuk disederhanakan, kami bisa menyarankan Pak Cucu ini boleh coba Profit Series mulai dari Profit hijau di usia-usia misalnya 1-4 minggu pakai Profit hijau ya, dengan konsentrasi misalnya 2-4 gram per liter. Nah, maksudnya konsentrasi itu adalah jika Pak Cucu tangkinya ukuran 20 liter dengan konsentrasi 2 gram per liter misalnya ingin dipakai, berarti nanti profitnya yang dipakai adalah sebanyak 40 gram, seperti itu. Nah, nanti di usia 1-4 minggu misalnya Pak Cucu pakai Profit hijau ya sebanyak 2 gram sampai 4 gram per liter. Tapi ketika menjelang keluar bunga atau ketika keluar bunga, boleh sekali 2 kali itu pakai Profit merah ya, dimana Profit merah itu yang fosfatnya lebih tinggi ya, pakai Profit merah sebanyak sama konsentrasinya 2-4 gram. Tapi ketika mulai keluar bakal buah atau pentil ya sampai pembesaran, itu Pak Cucu kami sarankan pakai Profit orange ya, pakai Profit orange dengan konsentrasi sama 2-4 gram per liter. Tapi ketika nanti si buah cabenya ini mulai mau pemasakan, maksudnya ketika udah besar dan mulai pemasakan, nah Pak Cucu bisa pakai Profit Maxi ya. Profit Maxi ini pakai konsentrasi sama 2-4 gram per liter, seperti itu. Nah, nanti ketika misalnya udah panen beberapa kali, nah kami sarankan Pak Cucu kembali lagi ke Profit hijau, kemudian ke Profit orange, kemudian ke Profit Maxi, seperti itu. Kembali lagi ke awal, karena nanti ketika keluar tunas-tunas baru juga dia perlu nitrogen untuk energi awalnya lagi gitu. Mudah-mudahan jelas ya Pak Cucu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Pak Zultoni. Beliau bertanya, pupuk apa yang bisa memperbanyak bunga dan buah? Ya, ini Pak Zul ini kurang jelas juga sebetulnya untuk tanaman apa gitu kan. Mungkin kalau dikaitkan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, banyak yang bertanya mengenai cabai, mungkin saya asumsikan ini untuk tanaman cabai aja gitu kan, atau mungkin untuk hortikultura. Sebetulnya kalau untuk memperbanyak bunga dan buah, pertama itu harus perbanyak dulu unsur fosfat, kemudian unsur kalsium, kemudian nanti kalau misalnya lagi pembesaran, pembentukan polinasi juga harus perlu boron yang cukup di situ. Tapi ketika pematangan juga nanti perlu kalium, kalsium, boron, dan jangan lupa juga untuk kualitasnya, misalnya supaya lebih bagus itu bisa tambah sulfur. Nah, kalau kami sarankan, kalau misalnya untuk tabur, kalau misalnya ditabur bisa menggunakan NPK Mutiara Profesional 92525, karena di situ cocok ya, fosfatnya juga tinggi 25 dan kalium juga 25. Tapi tentu kalau misalnya ingin menggunakan NPK Mutiara Grower juga boleh. Terus kemudian juga kalau misalnya untuk pupuk foliarnya
harus tambah apa. Nah, nanti untuk pupuk daunnya, pupuk foliarnya itu bisa pakai Profit merah, kemudian pakai Profit orange ya, terus kemudian juga Profit maxi ya, di selang-selang seperti itu. Nah, kemudian juga jangan lupa juga untuk kalau misalnya ada pemupukan di tabur ataupun di kocor, jangan lupa untuk menambahkan kalsium nitrat ya. Kalau di produk kami yaitu tadi seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kami mengingatkan harus menambahkan Karate Plus Boroni ya. Karena di Karate Plus Boroni ini kandungan kalsiumnya juga bisa larut air, dan kalsium yang larut air lah yang bisa diserap maksimal oleh tanaman. Nah, pakai Karate Plus Boroninya bisa sampai kurang lebih 2 kilo ya untuk 1 drum 200 liter. Nah, 1 drum 200 liter ini cukup untuk 1000 pokok tanaman cabai ataupun tomatnya. Ya, mudah-mudahan jelas ya Pak Jul Tony. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ritan. Pak Ritan bertanya, Assalamualaikum, sore, saya dari Cianjur, maaf baru bergabung, mau bertanya pupuk yang tepat untuk tanaman cabai yang sudah mau habis daun dan buah supaya berdaun dan berbuah lagi fase kedua, pupuknya seperti apa? Nah, Pak Ritan mungkin Pak Ritan nanti bisa menyimak saja beberapa pertanyaan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi intinya kalau ingin tanaman cabai ataupun tanaman lainnya, tomat dan lainnya, produksinya itu ingin maksimal dan optimal, tentu itu nutrisi harus masuk secara optimal juga, karena pada sejatinya apa yang dipanen dari tanaman itu adalah nutrisi sebetulnya yang tersedia di tanah. Jadi kalau misalnya memang kita menyediakan nutrisinya cukup di dalam tanahnya untuk diserap oleh tanamannya, tentu hasil tanamannya juga akan optimal, dia bisa panen dengan optimal. Tapi jika nutrisi yang ada di dalam tanah untuk diserap dimanfaatkan oleh tanamannya juga sedikit, tentu hasil panennya juga tidak akan maksimal. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan optimal dari panen adalah dengan mengoptimalkan juga ya pemupukan secara tepat dan berimbang. Nah, tapi untuk pupuk apa yang harus dipakai, dosisnya berapa, misalnya kalau untuk tabur, kocor, dan foliarnya, Pak Ritan bisa menyimak pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab, ataupun Pak Ritan nanti bisa lihat di website kami di meroketetapjaya.com, karena di situ nanti disediakan beberapa brosur, tidak hanya untuk tanaman cabai. Di situ ada tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, sawit, dan lain-lain. Di situ juga ada tanaman hortikultura seperti bunga kol, tomat, cabai, dan lain-lain. Juga di situ juga ada tanaman buah seperti durian, manggis, jeruk, dan lain-lain juga. Nanti Pak Ritan bisa mengunjungi website kami dan download brosur-brosur pemupukan yang menurut Pak Ritan perlukan untuk budidaya tanaman di kebun Pak Ritan ya. Mudah-mudahan Pak Ritan itu jelas ya. Kita cek pertanyaan berikutnya ya, kebetulan sudah habis. Ya, demikian sesi Q&A lanjutan kali ini. Jangan lupa untuk bisa mengikuti kami di sosial media kami. Mohon like, subscribe, dan pentung tanda lonceng di channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV. Sahabat Mutiara juga bisa bergabung di grup Telegram kami, yaitu yang pertama adalah komunitas MPK Mutiara, dan yang kedua adalah grup Telegram Hidroponik Mutiara. Jangan lupa juga untuk bisa like dan follow akun Instagram dan Facebook kami yaitu Merauke Tetap Jaya. Kunjungi website kami juga ya, kami ada mpkmutiara.com ya untuk informasi-informasi lainnya, dan meroketetapjaya.com untuk ya beberapa brosur ataupun program pemupukan yang diperlukan oleh sahabat Mutiara semua. Ya, sampai jumpa di video kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, tetap pakai masker, ya, cuci tangan, rutin pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.